Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk teman-teman semua. Selamat berjumpa dengan channel Network 99 di sini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas AI Artificial Intelligence Part 2. Oke, langsung saja. Bagaimana AI menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti pemecahan masalah, pembelajaran, pengambilan keputusan. AI dapat menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda, tergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan. Beberapa teknik yang sering digunakan oleh AI untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut meliputi 1. Pemecahan masalah. AI dapat menggunakan algoritma pencarian untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah yang diberikan. Algoritma pencarian ini dapat berupa algoritma pencarian heuristik, yang mencoba menemukan solusi yang optimal dengan menggunakan sejumlah heuristik atau aturan-aturan yang ditetapkan. 2. Pembelajaran. AI dapat mempelajari dari data yang diberikan untuk mengenali pola-pola dan mengembangkan kemampuan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Ada beberapa jenis pembelajaran yang dapat dilakukan oleh AI, seperti pembelajaran supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. 3. Pengambilan keputusan. AI dapat menggunakan teknik-teknik seperti decision trees, rule-based systems, atau machine learning untuk membantu dalam pengambilan keputusan. AI juga dapat menggunakan teknik-teknik seperti decision analysis atau decision making under uncertainty untuk membantu dalam pengambilan keputusan di situasi yang tidak pasti. Apa yang dimaksud kecerdasan buatan alami, natural language processing? Apa yang dimaksud kecerdasan buatan yang terbatas, limited AI? Apa yang dimaksud kecerdasan buatan super AI? 1. Kecerdasan buatan alami, Natural Language Processing, NLP, adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, yang mempelajari cara memproses dan mengerti bahasa alami manusia. NLP mencakup berbagai teknik dan algoritma yang digunakan untuk mengolah dan memahami bahasa alami manusia, seperti teks atau suara. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang dapat mengerti dan memahami bahasa alami manusia dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Contoh aplikasi NLP meliputi mesin penerjemah, yang dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Chatbot, yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dengan menggunakan bahasa alami. Sistem pencarian, yang dapat memahami pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dan menemukan jawaban yang sesuai dari basis data yang tersedia. Sistem pembelajaran otomatis, yang dapat memahami instruksi-instruksi yang diberikan dalam bahasa alami dan mengikuti instruksi tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 2. Kecerdasan buatan yang terbatas, limited AI, adalah sebutan untuk sistem kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI yang hanya memiliki kemampuan yang terbatas dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Limited AI biasanya dibedakan dengan kecerdasan buatan yang kuat, strong AI, yang memiliki kemampuan yang setara dengan kecerdasan manusia. Contoh aplikasi limited AI meliputi sistem pakar expert system, yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dengan menggunakan pengetahuan yang telah diprogramkan ke dalam sistem tersebut. Sistem pengenalan pola pattern recognition system, yang dapat mengenali pola-pola dalam data yang diberikan dan mengambil keputusan berdasarkan pola tersebut. Sistem pengambilan keputusan, decision support system, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang berguna dan memprosesnya menjadi rekomendasi yang sesuai. Limited AI sering digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terbatas dan spesifik, sementara strong AI diharapkan dapat menyelesaikan berbagai jenis tugas yang lebih luas dan tidak terbatas.
3. Kecerdasan buatan super. Super AI adalah sebutan untuk kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) yang memiliki kemampuan yang melebihi kecerdasan manusia. Super AI diharapkan dapat melakukan berbagai jenis tugas dengan lebih baik daripada manusia, termasuk tugas-tugas yang kompleks dan tidak terbatas. Saat ini, Super AI masih merupakan konsep yang belum terwujud dalam dunia nyata, dan masih merupakan objek dari berbagai studi dan diskusi di bidang kecerdasan buatan. Pada prinsipnya, Super AI diharapkan dapat menyelesaikan berbagai jenis tugas dengan kemampuan yang melebihi manusia, mulai dari tugas-tugas sederhana hingga tugas-tugas yang kompleks dan tidak terbatas. Contoh aplikasi yang dapat dilakukan oleh Super AI meliputi pemecahan masalah yang kompleks. Super AI diharapkan dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah yang kompleks dan tidak terbatas dengan lebih cepat dan tepat daripada manusia. Pembelajaran yang cepat dan akurat. Super AI diharapkan dapat mempelajari dan mengenali pola-pola dari data yang sangat besar dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Pengambilan keputusan yang tepat. Super AI diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak pasti dengan lebih baik daripada manusia. Namun, saat ini teknologi AI masih jauh dari mencapai tingkat kecerdasan super. Banyak ahli yang berpendapat bahwa Super AI mungkin tidak akan pernah terwujud dalam dunia nyata. Apa dampak AI sangat berpengaruh untuk kemajuan manusia dan dunia ke depan? Artificial Intelligence AI telah menunjukkan potensinya untuk meningkatkan kemajuan manusia dan dunia ke depan dengan cara yang sangat besar. Di satu sisi, AI dapat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan yang rumit dan memakan waktu dengan lebih cepat dan efisien, sehingga memberikan lebih banyak waktu bagi manusia untuk berfokus pada tugas-tugas yang lebih bermakna. Di sisi lain, AI juga dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh manusia, seperti menyelesaikan masalah kesehatan yang kompleks atau menemukan solusi untuk masalah iklim yang sedang terjadi. Namun, dengan kemajuan yang begitu pesat dalam AI, ada juga beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya pengangguran massal karena banyak pekerjaan yang akan diisolasi oleh mesin. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang apakah AI akan dapat mengontrol dirinya sendiri dan tidak menyalahi tujuannya, terutama jika digunakan dalam aplikasi yang kritis seperti sistem pertahanan atau transportasi. Dengan demikian, penting bagi manusia untuk terus memantau dan mengontrol pengembangan AI untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada risiko yang terkait dengannya. Berikut ini adalah beberapa contoh pengaruh AI pada masing-masing bidang tersebut. 1. Ilmuwan. AI dapat membantu ilmuwan dalam melakukan penelitian dengan memproses dan menganalisis data secara cepat dan akurat. Selain itu, AI juga dapat membantu dalam menemukan pola dan hubungan yang tidak terlihat dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan cara manusia. 2. Sekolah. AI dapat membantu siswa belajar dengan memberikan umpan balik yang lebih cepat dan menyediakan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi sekolah dengan membantu mengelola kegiatan administratif seperti jadwal kelas dan penilaian. 3. Engineer. AI dapat membantu engineer dalam mengembangkan dan menguji prototipe dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi dengan memonitor proses produksi secara terus-menerus dan mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kegagalan. 4. Industri. AI dapat membantu industri dalam berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengelola proses produksi secara otomatis,
mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kegagalan, dan mengelola inventory secara efektif. 5. Kehidupan manusia sehari-hari. AI dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti menghemat waktu, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengelola kalender dan mengingatkan tentang jadwal, membantu dengan mencari informasi dan menjawab pertanyaan, serta membantu dengan navigasi dan perencanaan perjalanan. 6. Pemrosesan data. AI dapat membantu dalam memproses data secara cepat dan akurat, mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat, serta memprediksi hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi. 7. Robotika. AI dapat digunakan untuk mengembangkan robot yang mampu melakukan berbagai tugas dengan cara yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan cara manusia. 8. Pencarian informasi. AI dapat digunakan untuk mengelola dan menyaring informasi yang tersedia secara online, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan apa yang dicari. 9. Asisten virtual. AI dapat digunakan untuk mengembangkan asisten virtual yang dapat membantu pengguna dengan berbagai tugas, seperti mengelola kalender, menjawab pertanyaan, dan membantu dengan navigasi. 10. Otomatisasi proses bisnis. AI dapat digunakan untuk mengelola proses bisnis secara otomatis, seperti mengelola inventory, mengelola pesanan, dan membantu dengan perencanaan produksi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk channel ini. Dan jikalau channel ini bermanfaat dan berguna, mohon bantuannya untuk teman-teman Network 99 like, bagikan and subscribe channel Network 99. See you next time.